Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari pembantu Hunter yang berubah menjadi si kuat sejagat, yaitu Pak Yunso. Langsung saja makan salad dicampur sirup dan tracrit trut. Di part kali ini kita diperlihatkan ketua organisasi Grid yang sedang menelan Immortal Transcendent. Di tempat lain kita diperlihatkan angin yang berhembus sangat kencang. Ternyata di sana adalah Chan, anak buah dari si King. Chan di sana pun berkata mampu melawan 7 areng sekaligus. Dengan tingkatan seperti itu, dia masuk di antara S-rank terkuat. Lalu ia pun bergumam, aku merencanakan semua ini demi mengumpulkan informasi. Tapi kalau begini... Ternyata tiba-tiba dari belakang ada sesosok Kinlan di belakangnya, dan Kinlan pun berkata, kau bawahan King kan? Dan Chang pun terkejut di sana. Ia pun berkata, Kinlan, kenapa kau bisa di sini? Kinlan menjawab, kau mengenalku ya? Haha. Lalu di sana terlihat Chang yang ketakutan dan berpikir bagaimana caranya dia mendekat tanpa ku sadari. Sedangkan di sisi Kinlan, ia pun berkata, tampaknya kau membantu Grid ya. Aku bisa mendapatkan banyak informasi kalau menangkapmu. Sambil ia berhadapan di sana, Chang pun menjawab, apa tidak masalah. Lalu Kinlan pun berkata, apanya? Di sana Chang pun berkata lagi, kau yang akan kesulitan di masa depan kalau kau menjadi tambah muda. Lalu Kinlan terdiam dan bertanya-tanya. Ia pun emosi berkata, kurang ajar, sebaiknya kamu jangan berpikir untuk mati dengan mudah. Sambil ia mengeluarkan aura yang membara di sana. Sedangkan di sisi Pak Yunso, di sana terlihat kobaran api yang sedang melahap bangunan di sana. Terlihat sekali banyak monster dari anggota Grid di sana dan ketua Grid yang berbaju merah di sana. Ketua Grid berkata, haha, aku dipenuhi dengan kekuatan. Sambil terlihat wajahnya seperti Ghost Rider. Pak Yunso dikepung oleh mereka dan ketua Grid berkata, terima kasih, aku mendapatkan kekuatan sejati ini berkatmu Pak Yunso. Sambil ia mengeluarkan api membara di sekujur tubuhnya. Di sana para masyarakat pun ketakutan dibuatnya, dan Pak Yunso bergumam, aku harus mengevakuasi penduduk dulu. Material sip. Terlihat tangan besar yang sedang berada di antara penduduk sana, yaitu skill dari Pak Yunso yang mengangkat mereka semua, dan mereka berkata, kita mengapung. Di sisi ketua Grid, ia pun terkaget dan berkata, sungguh teknik yang aneh. Tapi dipikirmu aku akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Aku tidak akan melewatkan kesempatan emas ini hilang. Mati kalian semua. Sambil terlihat ketua Grid dan anak buahnya mengarah ke Pak Yunso itu. Tapi di sana Pak Yunso lalu tersenyum dan ia pun berkata, konseptualisasi seni Divine Heavenly Demon Falling Heaven. Ia mengaktifkan skillnya dan terlihat di sana 2 bola mata yang bersinar di atas ketua Grid itu. Lalu mereka pun meledak dengan seketika. Ketua Grid pun berkata, apa-apaan ini? Lalu kita dibawa ke sisi Kinlan. Di sana ia mengeluarkan skill yang sangat banyak dan bertubi-tubi ke arah Chang. Di sana Chang pun menangis dengan sebuah pedangnya. Lalu di sana ketakutan sambil bergumam, sialan, aku dipukul mundur. Dan terlihat Kinlan yang berkata, impact wave. Lalu ia mengarahkan serangan ke arah Chang itu hingga membuat Chang di sana pun terpental dan pedangnya yang patah berkeping-keping. Lalu di sisi Pak Yunso, ia akan diserang oleh ketua Grid itu, dan Pak Yunso mengeluarkan skill Heaven Obliterating Dominic bagian pertama. Teknik kedua, tidak mungkin sesuatu seperti itu mempan padaku, orang yang sudah menjadi alam. Lalu ia pun mengeluarkan skillnya lagi, Rod Impact, dan terlihat ledakan akibat pukulan dari Yunso itu. Di sisi Hali, ia pun berkata, pukulan juga memadamkan api. Pak Tua pun menjawab, tentu. Lalu di sana terlihat penduduk yang berhamburan berlarian dan terjadi kobaran api di sana. Lalu terlihat Pak Yunso yang mengeluarkan skillnya konseptualisasi seni Divine Heavenly Demon Domain
barrier. Lalu terlihat barrier yang membentuk kubah di area para penduduk di sana. Sambil terlihat Pak Yunso yang berdiri di sana, dan para penduduk di sana pun bergembira karena diselamatkan oleh Pak Yunso. Mereka berkata, "Kita selamat. Oh dewa, siapa yang menyelamatkan kita? Ah, orang itu dari Korea. Ya, itu adalah Pak Yunso, Hunter Pak Yunso." Lalu Yunso dihampiri oleh Pak Tua dan ia pun berkata, "Ini teknikmu sendiri ya?" Yun pun berkata, "Aku menggunakan mana. Semua ini berkat sirkulasi Divine Heavenly Demon, Pak Tua." Lalu ia memandangi langit dan Pak Tua pun bertanya, "Apa kau menyadarinya?" Dan Yun pun menjawab, "Iya Pak Tua." Lalu Pak Tua pun berkata, "Hampir aku kecewa kalau kau tidak menyadarinya." Lalu dengan tiba-tiba Pak Yunso melesat ke arah aura itu. Terlihat Chang yang terpental sangat jauh akibat dari skill Hinlan tadi. Di sana Chang pun terdiam dan ia bergumam, "Aku tidak bisa merasakan energi mereka. Apa mereka sudah kalah? Ah, padahal mereka semua areng." Sambil ia bertanya-tanya apakah ketua grid dan anak buahnya masih atau tidak. Dan dari atas terdapat Hinlan yang berkata, "Kalau kau tidak menyerah, akan kupastikan kehancuranmu." Sambil terlihat auranya yang sangat membara di sana. Lalu Chang di sana pun bergumam, "Kalau aku ditangkap hidup-hidup, aku akan dibuang organisasi. Sekarang aku memahami perasaan Nek." Dan tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah aura yang sangat membara juga. Dan di sana Hinlan pun bertanya-tanya, "Apa itu?" Lalu terlihat tangan berubah menjadi monster dan kakinya pun berubah jadi monster. Hinlan pun bergumam, "Kekuatan yang besar. Jadi dia menyembunyikan wujud sejatinya selama ini." Sambil ia melihat ke arah Chang yang berubah menjadi monster itu. Lalu terlihat Chang yang menyerang ke arah Hinlan dan ia pun berkata, "Selamat tinggal." Hinlan di sana tersenyum dan berkata, "Seperti katamu, aku tidak ingin bertambah muda, tapi kalau sudah begini tidak ada pilihan lain." Lalu tiba-tiba dari belakang seseorang pun berkata, "Tidak perlu melakukan itu. Heaven Obliterating Demonic Force, teknik ketiga, Live Impact." Dan ternyata menyerang ke arah Chang itu dan menebas tangan Chang hingga terpotong. Terlihat di sana Chang yang kesakitan karena tangannya yang terpotong. Lalu noti pun muncul, Heli tahap 1A+, Gauntlet Transformation Damage dan Piercing Damage, meningkatkan kemampuan fisik 50%. Terlihat Pak Yunso akan menyerang dengan kekuatan dari cincin Heli itu. Ternyata Pak Yunso memegang leher belakang Chang itu hingga Chang di sana pun kesakitan dan ia pun bergumam, "Tubuhku tidak bisa bergerak." Sambil terlihat kakinya yang gemetar. Chang pun berkata, "Apa yang sudah kau lakukan?" Di sana Yunso pun menjawab, "Aku di sebelah sini." Sambil ia memukul kepala Chang itu. Lalu di sana ia akan mengakhiri dengan berkata, "Akan kuakhiri nyawamu dalam sekali serang." Terlihat tangan dari Pak Yunso yang membara dan di sana terdengar suara, "Tunggu dulu, kau tidak boleh membunuhnya sekarang." Ternyata itu adalah Hinlan yang mencegahnya. Di sana Pak Yunso pun bertanya, "Apa? Kenapa?" Lalu Hinlan pun berkata lagi, "Dia berkaitan dengan King." Lalu kita dibawa ke tempat lain. Terlihat gedung di sana yang sangat besar. Beberapa orang yang berjas hitam yang berlarian dan ia pun mendobrak salah satu pintu di sana lalu berkata, "Wakil Perdana Menteri, kau ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Anak buah Chang Wei sudah mengakui semuanya." Sambil mereka mengarahkan pistol di sana. Lalu seseorang yang mirip dengan Bang Adam Inul, ia pun terkejut dan melihat wakil Perdana Menteri yang sudah bunuh diri di sana. Lalu kita dibawa ke tempat lain di pegunungan yang sangat indah. Di sana seseorang pun berkata, "Chang juga ditangkap hidup-hidup." Itu mengejutkan dan seseorang pun menjawab, "Itu sudah di luar perkiraan kita." Ternyata
itu adalah Queen. Dan ia berkata lagi, tidak masalah, soalnya kita mendapatkan informasi immortal transcendent. Sambil terlihat Bishop yang duduk di sana juga. Bishop pun berkata, Knight, tidak disangka dia menyimpan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Kalau aku mempunyainya, sudah pasti aku akan membuatnya lebih bisa digunakan. Sambil terlihat jubah besi di sana, dan Bishop pun berkata lagi, kalau kita berhasil menangkap Pak Yunso dengan portal kali ini, kita harus meneliti berbagai hal. Hun di sana pun berkata, apa Albisa bisa membuat Chang membuka mulut? Bishop berkata, Albisa? Oh, Anderson ya. Tampaknya kemampuan Anderson sudah dibutuhkan Albisa. Hun menjawab, bukankah itu menggelikan? Orang yang mewarisi kehendak mereka tidak menyadari dan malah bergerak bersama. Lalu Bishop pun berkata, Neumann Albisa, perang yang terjadi di planet Aries, pejuang terkuat Aries yang kita lawan. Kita memang berhasil menang, tapi kehendak Aries sampai ke bumi. Entah bagaimana itu bisa terjadi, tapi apa kau takut? Bishop pun menjawab, soalnya singularity sudah muncul. Hun berkata, apa King di pihak kita dan dia percaya padamu? Lalu Bishop di sana pun bergumam, King percaya padaku. Lalu terlihat di sana jubah besi tadi. Di sisi lainnya kita diperlihatkan gedung yang sangat tinggi, dan di sana terdapat seseorang yang berbaring, dan itu adalah si Chang dan bersama Anderson. Anderson pun berkata, kami sudah mengamankan sampel genetik dan semua persiapan sudah selesai. Ini lebih efektif dibanding interogasi. Ketika dia bangun, dia akan terkejut karena melihat klon yang mirip dengannya. Sambil ia menyuntik sebuah cairan ke dalam tubuh klon dari Chang itu. Lalu dari belakang terlihat bayangan dari Ruben dan Kinlan di sana sedang mengawasi. Ruben pun berkata, kurasa lagi-lagi Pak Yunso memberikan kontribusi yang sangat besar kali ini. Kinlan pun menjawab, dia terlihat mengalahkan mereka dengan mudah. Ya, kalau bukan karenanya, mungkin aku sudah sedikit berkorban. Tapi dia sudah menjadi lebih kuat dari Haksen. Ruben di sana pun menjawab, sudah sekuat itu ya. Dibandingkan dengannya, Ishak tidak mengalami kemajuan. Lalu ia pun bergumam, apa sudah waktunya dia melampaui itu? Tidak, kita harus lebih berhati-hati. Lalu di sana Ruben pun berkata, Anderson, apa kau sudah selesai menganalisa Umbrella Immortal Transcendent? Anderson di sana pun menjawab, kelihatannya hasil Immortal Transcendent akan sedikit makan waktu dari perkiraan. Lalu di sana Ruben pun berkata, bagaimana dengan Umbrella? Anderson pun menjawab, aku sudah menyelesaikan yang itu. Itu memang teknologi yang mengejutkan, tapi itu mempunyai fungsi yang sama dengan generator portal kita. Tidak lama lagi akan datang masa di mana kita berpindah menggunakan portal. Di sana Kinlan pun berkata sambil tersenyum, sungguh perkembangan teknologi benar-benar luar biasa. Aku permisi dulu kalau begitu. Dan terlihat Kinlan yang berkata lagi, sampaikan salamku pada Arman. Sambil ia dada. Dan Ruben pun berkata, kurasa dia akan kecewa karena kau tidak bertemu dengannya sebelum pergi. Kinlan pun menjawab, ya soalnya aku punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Dan di sana Ruben pun terdiam sambil memandangi Kinlan itu. Lalu Ruben berkata, itu besok kan? Dan di sana Kinlan pun terkejut dan wajahnya jadi aneh. Lalu ia pun menjawab, tidak bisa, kamu berhenti mengintip masa depanku. Dan Ruben pun berkata, kau tahu aku tidak memegang kendali atas itu. Kinlan di sana pun menjawab sambil pergi, mana ku tahu soal itu, kau bisa mencuri-curi pandang lewat pikiranmu. Sambil di sana terlihat Ruben yang terdiam. Lalu beberapa hari kemudian terlihat gunung yang sangat tinggi dan terdapat portal hitam di sana. Ternyata terdapat Pak Yunso dan Kinlan. Pak Yunso pun bergumam, Black Dragon Cannon tingkat A, Reflection tingkat A, Invisible Shield tingkat B, dan Clear tingkat A+. Pak Yunso sambil melihat perlengkapannya, ia pun berkata, apa tidak masalah aku masuk ke sana dengan membawa semua item ini? Dan Kinlan pun menjawab, iya, pastikan
kau untuk kembali hidup-hidup. Lalu di sana Pak Yunso pun akan masuk berkata, selamat tinggal. Lalu terdengar suara telepon berkata, di sini ruang kendali operasi, mana pemimpin? Dan orang itu pun menjawab, dia pergi ke dekat area portal bersama Hunter Pak Yunso. Kami tidak bisa mendekat karena tekanan dari portal. Lalu telepon itu pun menjawab lagi, siapa yang melindungi pemimpin kalau begitu? Terlihat di sana seseorang yang mendekat. Ternyata itu adalah Kinlan. Ia berkata, seolah-olah aku butuh perlindungan. Sambil orang itu kaget karena kedatangan dari Kinlan itu. Kinlan berkata, dia sudah masuk. Dan orang itu pun terkaget, hah? Sudah masuk? Lalu Kinlan berkata lagi sambil menjentikan jarinya, matikan mesin heli, suaranya terlalu berisik. Lalu di sana Kinlan pun bergumam, sekarang kami cuma bisa menunggu. Sambil terlihat matahari dan pohon di sana. Lalu kita dibawa ke area dalam portal. Terlihat di sana Pak Yunso sudah memasuki portal itu dan bersambung. Mo.